Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini salah satu kisah cinta setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Izinkan aku untuk tidak adzan lagi ya. Ini juga Ibnu Asakir yang meriwayatkan kisah ini. Dikatakan sanadnya jayyid. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Bilal, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Rasulullah yang dipandang. Cuman kata Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi aku tidak mampu melakukannya. Setelah Rasulullah wafat, aku tidak bisa adzan. Karena Sayyidina Bilal itu apa? Terbawa-bawa dengan kehidupan di saat ada Nabi. Setiap terbangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal biasanya yang dituju waktu hidupnya Rasulullah ke rumah Rasulullah. Dan membangun ke Rasulullah, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Sehingga kalau terlambat waktu sholat, Sayyidina Rasulullah selalu berkata, ya Bilal, arihna bis-salah. Selalu kapan waktu sholat tiba ya Bilal? Jadi kebiasaan Sayyidina Bilal itu menjelang waktu adzan mampir ke rumahnya Rasulullah, kemudian bersama Rasulullah keluar ke masjid, dan Rasulullah melihat Sayyidina Bilal naik ke atas, nunggu isyarat naik ke tempat yang ditinggikan, menara lah kalau zaman sekarang. Setelah itu Rasulullah memberikan isyarat baru adzan. Itu rutin Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ini nostalgia yang indah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat, kadang-kadang beliau itu tanpa sadar ke rumah Rasulullah mengatakan, ya Rasul, baru sadar Rasulullah sudah tidak ada. Dan berulang-ulang. Sehingga beliau mundurkan diri, ya Khalifah Abu Bakar, aku tidak adzan lagi, izinkan aku tidak adzan. Kenapa? Aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat Rasulullah. Tidak, aku yang minta. Alasanmu apa? Alasanku, aku tidak mampu melakukannya. Karena sepanjang aku melakukan itu semua, aku tidak akan mampu. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Baiklah kalau begitu. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah pergi ke Syam. Setelah beberapa hari di Syam, atau beberapa bulan di Syam, tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, kota Madinah, bagaimana kita yang pernah umroh, pandanglah itu semua seperti Bilal memandang tempat tersebut waktu haji. Sayyidina Bilal bin Rabah di saat melihat bukit-bukit kota Madinah, Sayyidina Bilal bin Rabah menitikin air mata, kemudian menetes air mata, kemudian menangis dan berkata, sungguh gunung-gunung ini adalah saksi bisu waktu aku bersama Rasulullah. Sudah ingat Nabi Muhammad melihat gunung itu. Baru setelah itu masuk gang-gang kota Madinah, tidak bisa menahan air mata. Ini dulu pernah aku lewati dengan Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Lihat rumah-rumah ini, rumah dulu menyaksikan aku berdua bersama Rasulullah. Derai air mata. Terus sampai Sayyidina Bilal bin Rabah mendekati kubur Rasulullah SAW dan mengucapkan salam dengan suara baru, Assalamualaikum ya Rasulullah, karena suaranya habis di jalan. Dalam riwayat karena dikuasai oleh rasa cinta tamarrah, sampai tangannya itu menjulur ke tanahnya Nabi SAW. Para ulama mengatakan makruh dan haram. Tapi di saat sadar, tapi Sayyidina Bilal tidak sadar karena dikuasai oleh kecintaan sampai meletakkan tangannya di kubur Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Derai air mata. Kemudian tiba-tiba saat itu ada yang menepuk pundaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, kau ada di sini. Ditoleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Khalifah, engkau ada di sini.
Justru aku akan bertanya kepadamu, Bilal, kenapa kau ada di sini? Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Emangnya kenapa? Apa yang kau lakukan? Aku takut ditinggal Rasulullah. Pantas engkau menangis. Dosa apa yang kau lakukan, Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku. Alangkah keras hatimu, Bilal. Lama kau tidak kunjung kepadaku. Sudah waktunya sekarang kau kunjung kepadaku. Sekarang aku datang ke sini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kau tidak akan ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, mumpung kamu di Madinah, gimana kalau kamu azan lagi? Gimana kalau kamu azan? Kemudian Sayyidina Bilal lihat rumahnya Rasulullah. Karena rumah dikubur dengan kubur tempatnya Siti Aisyah. Baru setelah itu melihat tempat yang biasanya digunakan untuk azan. Lihat rumah Nabi Muhammad, kemudian lihat tempat azan, tiba-tiba derai air mata dan berkata, tidak, aku tidak akan mampu melakukannya. Dan di saat seperti itu ada dua anak kecil. Yang dua anak kecil sangat dekat dengan Sayyidina Bilal Rabah. Tiba-tiba mendekat kepada Sayyidina Bilal Rabah. Yang satu memegang tangan kanannya Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kirinya, dan berkata, tukang azan kakekku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan dan Husain datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Sayyidina melihat Sayyidina Hasan dan Husain lalu berkata, ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kau kirim cucu kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian dua anak kecil dijejer. Kemudian Sayyidina Bilal sesaat memandang wajah Sayyidina Hasan, kemudian sesaat memandang kaki Sayyidina Husain, karena wajah Sayyidina Hasan sampai perutnya adalah mirip Rasulullah, dan perut ke kakinya Sayyidina Husain adalah mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Sayyidina Bilal memeluk dua anak kecil tersebut dan mencium bau keringatnya Sayyidina Hasan dan Husain, lalu berkata, sungguh keringatmu mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keringatnya mengingatkan. Yang namanya anak kecil tiba-tiba berkata, Bilal, aku kangen suara adzanmu. Adzan ya Bilal? Anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tadi diminta oleh khalifah, tidak mau, sekarang diminta oleh anak kecil. Kemudian Sayyidina Bilal noleh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Karena tadi tidak, waktu disuruh Abu Bakar dan Umar tidak mau. Setelah anak kecil Sayyidina Hasan dan Husain meminta, Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar adalah engkau. Aku takut jika aku tidak memenuhi permintaanmu saat ini, aku nanti tidak boleh adzan di surga di hadapan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hubungan sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikir nih, cucu Rasulullah yang minta, kemudian Sayyidina Bilal mau adzan. Waktu dikirimlah semuanya ke dekat menara yang menaranya bukan menara seperti ini. Nunggu waktu adzan. Dan orang yang sudah tahu Sayyidina Bilal berumun di Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang lain belum, ada masih wudu, ada yang masih di sana. Kemudian setelah itu sudah menjelang waktu adzan, Bilal berdiri. Berdirinya Bilal membuat orang menangis. Berdirinya Sayyidina Bilal bin Rabah membuat orang menangis yang ada di Madinah yang ada saat itu. Karena apa? Teringat dulu waktu Bilal berdiri seperti ini. Persis ada waktu zaman Nabi SAW. Jadi berdirinya Bilal mengingatkan Sayyidina Rasulullah SAW. Mulai titik air mata para sahabat Nabi. Sayyidina Bilal melangkah, persis tidak berubah cara melangkahnya. Mengingatkan Nabi Muhammad, mereka semakin menangis. Sampai di saat Sayyidina Bilal naik ke tempat yang sudah ditinggikan, tempat untuk adzan, Sayyidina Bilal nunggu isyarat dari khalifah. Cuma biasanya dulu yang ditunggu adalah isyaratnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diisyarati untuk naik untuk melakukan adzan. Adzanlah Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu menyuarakan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang lagi bawa sesuatu di pinggir jalan di pasar kota Madinah, karena pasar dengan masjid berdempetan, langsung berjatuhan, dijatuhkan. Karena apa? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Dijatuhkan. Semua orang pada datang ke masjid. Padahal yang didengar adalah suaranya Sayyidina Bilal. Kenapa? Yang diingat suara itu ada waktu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai wanita-wanita keluar dari rumahnya. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Sampai Sayyidina Bilal mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, orang pada merumuni. Tidak, Rasulullah bukan dibangkit kembali. Itu suara Bilal. Oh Bilal. Suara Sayyidina Bilal sangat dekat dengan Rasulullah, mengenang, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Sayyidina Bilal sampai kepada asyhadu anna Muhammad. Beliau terputus suaranya. Tidak bisa melanjutkan lagi dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
lanjutkan adzan. Tidak mampu melanjutkan adzan. Di saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah suasana kecintaan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Ibnu Asakir bahwasanya Madinah pernah menangis 2 kali, waktu wafatnya Nabi dan waktu kedatangan Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, ini ada tanda kerinduan kepada Nabi. Sekarang Anda mungkin dibawa oleh Allah untuk umrah. Apa yang Anda lakukan di sana? Tolong yang beradab. Sayyidina Imam Malik, lihat. Sayyidina Imam Malik masuk kota Madinah itu mengurangi makannya. Mengurangi makannya kenapa? Karena apa? Takut sering buang air. Sebab Sayyidina Imam Malik kalau buang air ke tempat yang jauh, tidak ingin buang air di tempat dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dekat masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya adab. Nah, kalau kita mengaku cinta, punya adab di sana. Hentikan hal-hal yang jika Nabi tidak suka. Kalimat dijaga, suara dikurangi dan seterusnya. Ini. Dan kalau ke kota Madinah, hadirkan Nabi Muhammad. Kita tawaf seperti ini, tempat yang dulu digunakan tawaf oleh Rasulullah SAW. Ini jalan-jalan dulu pernah dilewati Nabi Muhammad. Sepanjang kita ke Makkah Madinah, itu bukit-bukit menyaksikan Nabi Muhammad. Pernahkah ada terlintas di benak kita semacam itu? Atau hanya guyon saja waktu umrah? Semoga semuanya bisa umrah, bisa haji. Akan tapi yang khusyuk, hajinya orang yang rindu kepada Nabi, rindu Baitullah. Umrahnya orang yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.